Welcome to Podcast Halaman Rumah. Podcast yang berisi obrolan tentang kisah, kasih, dan selisih seputar kehidupan anak muda yang akan nemenin kamu layaknya ngobrol santai di halaman rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Podcast Halaman Rumah. Ketemu lagi dengan gue, Aisyri Hadatul. Gimana nih kabar lo semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Karena gue juga ngerasa kayaknya udah lama banget deh gak nyapa lo semua. Bener gak sih? Karena dari kemarin-kemarin episode gue di Podcast Halaman Rumah itu tentang dialog banyaknya. Dan sekarang gue pengen nyapa lo semua lagi dengan monolog. Dan sekarang ada bahasan yang kayaknya semua orang banyak banget deh yang ngerasain ini. Dan kayaknya setiap orang juga ngerasain sih. Tapi sebelum itu tentunya gue bakalan bacain puisi dulu dong. Simak ya. Sadarlah, kadang kau salahkan duri yang menikam di kakimu. Padahal kau sendiri yang menginjaknya. Kau pun tahu, api itu membakar kulitmu. Mengapa masih kau genggam? Wahai manusia, sesungguhnya yang hina itu sudah jelas. Mengapa kau ikuti langkahnya? Tak demikian rontaanmu itu buruk dipandang. Ada saja seonggok daging suka dengan tingkahmu. Berharaplah perhatian itu jauh dari dirimu, kecuali perhatian dari Sang Maha Semesta. Cukuplah dengan sadari kekurangan diri, menjadi kesempurnaan untukmu. Dengki hatimu hanya membawa sesalan yang begitu berat kelak. Karya Zainuddin. Dari apa yang tadi udah gue bacain tuh ya puisi, menurut lo gue bakal bahas apa? Ya, gue akan bahas tentang luka. Dan luka itu akan gue bahas di sini. Ada cerita-cerita juga. Tapi luka yang dapat membuat bahagia. Kok aneh ya gitu? Masa luka bisa membuat bahagia sih? Ya, bener banget. Karena lo sadar gak sih? Dari luka kita bisa belajar tentang kedewasaan, belajar tentang kekuatan, belajar juga tentang rasa cinta. Karena emang sih ya, gak bisa dipungkiri, luka itu nyakitin banget. Apalagi kalau misalnya rasa lukanya tuh luka batin gitu, sakit hati, ya kan? Itu tuh kayak ibaratnya sakit tapi gak berdarah gitu. Terluka tapi gak kelihatan. Orang gak bakal tahu, yang ngerasain tuh cuman kita sendiri. Misalnya kayak kita kecewa, ada seseorang yang udah memberikan harapan kepada kita, tapi tahu-taunya dia pergi gitu aja. Terus lupa dengan janji-janjinya. Itu juga sebuah luka kan. Jadi akan membekas, selalu ada di dalam memori, dan gak akan pernah hilang. Dan buat lo semua tahu gak sih? Hal tersulit dalam luka adalah menerimanya. Dan itulah, coba deh sesekali nih ya, kalau misalnya menurut gue, ketika kita terluka, dibanding kita melampiaskannya kepada hal-hal yang tidak baik gitu, atau yang bahkan merugikan diri kita sendiri. Karena gue sempet ngedengar, bahkan baca cerita deh kalau gak salah. Jadi ada orang yang kalau misalnya dia terluka nih hatinya atau dirinya deh gitu kan, akan sesuatu hal, dia akan melukai dirinya sendiri. Atau misalnya kita kenal seringnya itu dengan self harm. Tahu gak sih, itu sedih banget.
Lo sadar gak sih itu tuh benar-benar malah merugikan diri kita, nyakitin diri kita. Kita udah mana luka batin, masa ya kita ngelukain fisik juga. Saran gue ini Maya, saran gue, coba deh, mungkin ada dari teman gue gitu ya, dari teman gue nih. Jadi kalau misalnya dia lagi ngerasain sakit hati banget, dia itu biasanya beres-beres rumah. Asik banget gak sih? Kayak, karena kalau menurut dia tuh, ketika gue sakit mendingan ada sesuatu hal yang bermanfaat deh yang gue lampiasin, kayak gitu. Dia tuh benar-benar beres-beres rumah. Jadi sampai kayak hal-hal yang kayak, kalau misalnya menurut gue tuh itu perintilan yang lobang-lobang di rumah itu sama dia sampai dilapin dong. Kalau ketika dia lagi terluka, dia lagi kesel, lagi kecewa, sampai kayak semua barang-barang di rumahnya itu diturun-turunin. Keren sih menurut gue. Kalau gue nggak nyampe kayak gitu, paling kalau misalnya gue tidur kali, atau nggak jalan kaki bisa sampai 30 kilo. Ya itu ya, macem-macem. Karena emang sih ketika misalnya kalau gue telaah ya, gue analisis lagi, luka ini emang sungguh sesuatu hal yang sensitif sih. Jadi apalagi kalau misalnya kita menemukan seseorang yang kita juga gak pernah ngerasain luka tersebut, kemudian kita sebenarnya ingin hadir di kehidupan mereka, ingin membantu gitu, pasti ada aja kata-kata yang mungkin juga kurang enak ke kitanya, karena kita mungkin tidak merasakan hal tersebut gitu. Tapi teman-teman, beneran deh, mungkin ketika gue ngomong kayak gini kayaknya mudah banget, tapi gue juga sama manusia, gue juga sama ibaratnya orang yang sedang belajar menapaki kehidupan. Kita sama-sama pernah berada dalam titik luka, atau mungkin seiring berjalannya terus kehidupan, kita pasti akan terus merasakan luka atau rasa sakit. Tapi satu hal itulah yang harus kita kontrol adalah diri kita sendiri, karena kita emang gak bisa ngontrol diri orang lain. Dan gue juga punya cerita nih. Ada temen kita yang nge-DM gue gitu kan. Jadi ceritanya, oke kita sebut aja namanya Naya misalnya. Sebut aja dia Naya. Dia itu dulunya yang parahnya itu, dia tuh kena pembulian. Asli ini dia kena pembulian. Terus dia tuh sampai dicakar dan sampai didorong. Itu pembuliannya udah bukan hanya secara verbal, bukan hanya secara omongan, tapi udah bener-bener secara fisik. Lo kebayang gak sih? Itu bener-bener secara fisik, sampai dicakar-cakar, sampai didorong kayak gitu. Gue gak ngebayangin sih. Terus dia tuh hanya karena nasehatin kakak kelasnya. Tapi yang gue salutin sama orang ini, dia gak pantang menyerah. Dia akhirnya terus deketin kakak kelasnya itu juga, sampai akhirnya dia hijrah bareng-bareng dong. Wow. Kalau gak salah kata dia gini, yang gue inget, ya ngapain dong kak gitu, kalau misalnya ada orang yang jahat sama kita, ada orang yang udah menorehkan luka kepada kita gitu, kita juga harus ngasih luka lagi. Ngapain kayak gitu? Apa bedanya antara gue sama dia gitu? Kenapa gak kita kasih aja kebaikan lagi? Dahsyat sih, Masya Allah banget lah kalau misalnya menurut gue. Dan gue ada satu cerita lagi nih. Ini dari sahabat gue sih. Aduh, gue tahu banget deh kisah dia itu seperti apa. Yang kayaknya kalau gue aja gak tahu kalau ada di posisi dia apa yang akan gue lakukan gitu. Dia hidup dengan keluarga yang broken home. Udah, ibu bapaknya udah cerai. Terus juga dia tuh sekarang hidup mandiri banget. Kalau misalnya bisa gue bilang, dia tuh Wonder Woman deh. Ini dia belajar banget dari luka bisa sampai sekuat ini. Gue keren banget bisa dia jadi sedewasa ini. Dan ada satu momen, jadi ceritanya dia tuh kena gangguan jin yang kayak gitu ya. Mungkin lu semua tau lah gimana. Mungkin sebagian dari sini ada yang tahu gimana rasanya kena gangguan jin itu. Jadi ceritanya kayak dikirimin gitulah dari keluarganya.
Dan ceritanya lu tahu, dia tuh sampai dibawa, ada salah satu kayak Kikun. Tahu gak sih Kikun? Kayak dukun coy. Jadi dia tuh dibawa ke suatu tempat dan dia hampir mau bisa gue bilang apa ya? Kalau misalnya itu dicabuli, diperkosa, mungkin kayak gitu. Sampai akhirnya kata dia itu kesurupan. Dan tahu gak sih lo apa yang dia bilang? Itu adalah bagian dari rahmat Allah. Karena kenapa? Kesurupan bagian dari rahmat Allah. Karena dia akhirnya gak jadi dicabulin itu. Dia gak jadi gue bilang diperkosa. Kayak gitu. Ketika kita misalnya mikir bahwa itu adalah sebuah musibah ya, ketika diperkosa lagi kesurupan. Tapi kalau misalnya menurut dia itu adalah sebuah rahmat Allah. Nah itulah, kadang kita harus memandang luka itu dari sudut pandang mana. Dan jangan sampai kita merasa bahwa diri kita lah yang paling menderita. Cobalah sesekali open our mind, open our eyes. Kita benar-benar buka pikiran kita, buka hati kita, buka mata kita. Ini kehidupan, pasti kita merasakan luka. Tapi dari luka itu pasti kita akan merasakan kebahagiaan. Dan benar-benar yang bikin gue salut itu sama teman gue itu kekuatan sama Allahnya sih. Asli. Walaupun ya gue tahu sih dia melampiaskannya ada beberapa hal yang mungkin kayaknya kurang wajar ya, kalau misalnya untuk sebagai seorang perempuan. Tapi yang gue salutin itu, dia kekuatan sama Allahnya luar biasa. Terus walaupun banyak banget rasa sakit gitu ya, kayaknya kalau misalnya kata gue juga, kalau gue di posisi dia, gue nggak tahu deh apa yang bakal gue lakukan dan apa yang akan gue lampiaskan. Dan gue salutinnya, kata dia gini, kalau gue ngerusak diri gue, apa kabar orang tua gue, apa kabar adik-adik gue, apa kabar kehidupan gue. Gue masih diberikan kehidupan, berarti tandanya Allah menginginkan gue menjadi lebih baik lagi, bukan menjadi manusia yang terpuruk. Mungkin udah sih segitu dari gue. Semoga lu bisa ambil hikmahnya, terus juga ambil positifnya ya. Dan buat lo semua nih, kalau misalnya mau kirim-kirim cerita atau puisi, boleh banget ke IG podcast halaman rumah, atau juga ke email podcast halaman rumah, atau email podcasthalamanrumah@gmail.com, atau juga bisa ke IG gue IC_Rihadato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.